يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, mengharuskan kita memujinya dengan pujian yang setinggi-tingginya, sesuai dengan yang layak dan diinginkannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita. Jazakallahu khairan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang juga mudah-mudahan senantiasa di hati kita dan senantiasa pula kita mendoakan doa terbaik, yaitu salawat dan salam yang diajarkan Allah kepada kita. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak lupa pula kita berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, saudara mara, karib kerabat, kawan-kawan dan sahabat, para guru, ustadz, ustazah, buya dan umi, serta siapapun yang berjasa mendidik kita, dan para ulama dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah, dan yang sudah mendahului mudah-mudahan Allah ampuni dan ditempatkan di tempat yang tinggi dengan rahmatnya. Khususnya imam kita Muslim Ibnul Hajjaj An-Nisaburi rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita sama-sama mengaji dari kitabnya ini. Alhamdulillah, masih dalam Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah. Terakhir selesai bab karahati mashil hasa wa taswiyati turabi fis shalah. Makruh menyapu bebatuan atau tanah ke dalam salat. Dan sudah disebutkan karena itu berlawanan dengan tawadhu dan kekhusyuan, bisa melalaikan dan mengganggu ketenangan dalam salat. Maka Nabi alaihi salatu wassalam melarangnya. Sekarang juga ada yang berkaitan dengan hal yang juga mengganggu dalam salat, yaitu babun nahi anil busaqi fil masjid fis salati wa ghairiha, wa nahi an busaqil musalli baina yadayhi wa an yaminihi. Bab dilarang membuang dahak di dalam masjid, membuang dahak di dalam masjid, baik yang keluar dari mulut, sebut dengan buzaq atau busaq dalam bahasa Arabnya, atau yang keluar dari hidung. Ngosip bang salemo nah, sama bahannya, sama. Allah musta'an. Di masjid, baik dalam salat maupun di luar
salat. Artinya di masjid secara umum dilarang membuang dahak. Wa nahyu an busaqil musalli, tetapi di luar masjid andainya seseorang harus membuang dahaknya dalam solat, kadang-kadang kan sedang solat keluar dia pada talungam lah, jadi harus dibuang, tapi bukan di masjid. Dia ada dua tempat, solat dalam solat di masjid atau tidak solat dan di masjid. Yang ketiga adalah yaitu solat tapi di luar masjid. Kadang-kadang kan kita solat musafir bukan di masjid, atau mungkin juga bukan musafir, solatnya mungkin di kantor dan sebagainya yang bukan masjid atau musalla. Maka bila ingin membuang busaq, yaitu dahak, itu juga ada aturannya, yaitu baina yadayhi, tidak boleh baina yadayhi, tidak boleh ke depan dan tidak boleh ke arah kanan. Tak boleh ke depan, tak boleh ke arah kanan. Berarti ada beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Apakah dia najis atau tidak? Bukan karena najisnya, tapi karena tidak, apa istilahnya, kurang beretika. Di antara alasan yang disebutkan dalam hadis nanti adalah kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di hadapan kita, ya, kita sedang berhadapan dengan Allah, maka sangat tidak etis kalau kita membuang dahak ke arah depan. Dan kalau di masjid secara umum, karena tempat ini mesti dijaga kesuciannya, kebersihannya, maka tidak boleh, walaupun tidak najis tapi dia tidak bersih alias kotor. Tidak bersih alias kotor, bahkan mengandung kuman dan penyakit. Makanya kalau buasin awak itu kita lah mulai gelisah. Iya, yang sensitif kadang-kadang sudah bawa virus pulang. Nah, makanya juga diharapkan kalau yang sedang ingus-ingus misalnya, aja doken mana ke uang membinongo, atau ketika mohon maaf memegang hidung, usahakan jangan dengan tangan kanan, sebab kita akan bersalaman dengan orang. Apalagi makanlah dapat dinyuruh obat pilih lo kau yang bapegang sodoh, itu lagi parah lagi. Sudah jadi tangan kanan untuk juliak hidung atau juliak telinga, pas makan kawa bapak peganglah sodoh. Kalau pilih tintang Jawa je, las pas sodoh kan bau pegang, dia tak bawa sodoh, cik do, akhirnya tak makan cik lah. Allah tolong makan lah. Jadi kaum muslimin, karena itu ada penyakit dalamnya. Jadi sebab itu kita harus berhati-hati. Kalau seandainya kita sedang ingusan, dan ada orang yang sensitif kadang-kadang cepat ininya terpengaruh, maka kita hindarkan supaya jangan sampai pindah yang sesuatu itu dari kita melalui tangan kita atau yang lain-lainnya. Qala rahimahullah, di sini Imam Muslim menyebutkan banyak hadis atau banyak riwayat. Nah, maknanya adalah seperti yang disebut dalam judul bab. Qala rahimahullah, dia mulai dengan riwayat yang paling kuat dalam bab ini. Qala rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya At-Tamimi An-Nisaburi. At-Tamimi An-Nisaburi, sekampung dengan Imam Muslim. Qala, dia berkata, qara'tu ala Malik, saya bacakan hadis ini
di depan Imam Malik. Artinya di antara yang hadir dia juru bacanya. Ini namanya al-ardu ala syekh. Itu qira'atan alaihi. Saya membacakan di depan Imam Malik. Imam Malik itu sangat selektif dalam memilih pembaca. Jadi kalau terpilih Yahya ibn Yahya berarti bacaannya fasih. Sebagaimana dalam pelajaran kita dalam Adab Syafi'i disebutkan Imam Malik sangat takjub dengan bacaan Imam Asy-Syafi'i karena Asy-Syafi'i sangat fasih bacaannya, seperti kata Imam Ibn Hisham An-Nahwi, imamnya ahli bahasa. Saya lama duduk di majlis Syafi'i berkali-kali, lama sekali, dan rentang waktu yang lama, tak pernah saya dapatkan dia lahan, ya, tak pernah saya dapatkan dia salah dalam membaca baik Al-Quran maupun hadis ataupun berbahasa. Itulah Imam Asy-Syafi'i rahmatullah, dan Yahya bin Yahya termasuk di antaranya. Qara'tu ala Malik, saya bacakan kepada Malik, yaitu Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi Abu Abdullah al-Madani, Imam Darul Hijrah, salah satu imam mazhab yang 4. An-Nafi' dari Nafi' Maula ibn Umar, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di Madinah itu sangat ramai para fuqaha, ahli-ahli fikih dan hadis, dan yang paling terkenal adalah 7, yaitu Sa'id bin Musayyib, Nafi' Maula bin Umar, Sulaiman ibn Yasar, Urwah ibn Zubair, Abu Bakar ibn Amr ibn Hazm, kemudian Kharijah ibn Zaid atau Salim bin Abdullah atau Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri, dan yang paling besar di antaranya adalah Sa'id ibn Musayyib Al-Qurashi. Dan Nafi' salah satu daripadanya. An Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar. Ini disebut oleh para ulama, khususnya Imam Al-Bukhari, silsilah zahabiyah, sanad rantaian emas, atau asahul asanid, sanad yang paling sahih, sanad yang paling sahih, itu riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini sanad yang paling kuat karena musalsal bil fuqaha, yaitu di serantaiannya terdiri dari para ulama-ulama besar fikih, termasuk Yahya ibn Yahya an-Saburi, syekhnya Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW ra'a busaqan fi jidaril qiblah. Nabi melihat ada bekas dahak di dinding arah kiblat. Tiba di mihrab, tiba dia di dinding arah kiblat. Tak siapa buat kojo dah. Allah musta'an. Yang jolin tak Nabi dah. Yang jolin dah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahakkahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikisnya. Ia mengikisnya dengan kainnya atau dengan sesuatu. Dalam riwayat lain dengan kain. Nah, thumma aqbala 'ala an-nas. Setelah selesai beliau kerjakan, coba lihat Nabi kerjakan dulu, dak awak dah. Kalau awak kau je dak je. Jadi ini bezo memang ya. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kerjakan dulu, dia buang, lalu dia bernasihati orang. Kalau kita baca wong sapu non celaka goninya, astagfirullahalazim. Lah sabut celaka le dia tengok boya dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ya sebenarnya kita perlu kadang-kadang trik-trik. Ya, kalau dimulai dengan perintah tanpa nampak hasil kerja, orang mungkin buat juga, cuman pas kita ada. Ya, tapi ketika kita yang lakukan sekali jadi, besok orang akan ikuti. Kecuali yang tokoh-tokoh bono. Ana masih ingat itu ketika pertama Ibnu Mubarak dibuka di Rumbai dulu. Pas masuk sholat zuhur, saya dari kampus di UIN kan, sampai sana menjelang qamat orang tuh zuhur.
Saya temukan sandal-sandal anak-anak santri itu baca acak. Sah? Ya sakit palu nengok dia kan. Ya kalau ikut sakit palu tentu bebo mudir kan. Jadi itu teka-teka dapat anak anda elok kan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya susun sendiri sandal anak-anak itu. Rupanya ditengok oleh mereka, salat asar dah rapi sandal semua. Ya, sampai seterusnya. Jadi mereka tanpa berbunyi kita, mereka sudah dapat pelajaran. Ya, kan mau jadi itulah. Mau jadi itulah. Mau jadi itulah. Jadi tidak perlu banyak cerita, tidak perlu pakai rotan, tidak perlu pakai kayu, pakai belalak, tidak perlu. Ya bang. Nah, cuman memang tidak semua orang bisa cerita itu kira. Adonan mau harus pakai kayu ke sebagian. Tapi tapi alhamdulillah sampai berakhir mereka teratur. Kenapa? Karena mereka melihat Nabi alaihissalatu wassalam dalam ini dia buat dulu, dia buang, dia bersihkan, setelah itu baru dia sampaikan. Tentu senang orang dengarnya. Sah? Sana mantap maaf dia yang loda-loda itu omujun obi ngojong kan dia? Kan loda nak? Kan wajib yang tahu ya. Kalau sudah berhasil itu langsung mau makan amu. Jadi tapi Nabi kerjakan dulu. Setelah itu summa aqbala an-nas. Kemudian Nabi berpaling menghadap kepada jemaah. Faqala idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibal wajhi. Apabila seseorang dari kalian salat, jangan membuang dahak di depannya. Jangan membuang dahak ke arah depannya. Fa innallaha qibala wajhi idza shalla. Karena Allah di depannya ketika dia apabila dia sedang salat. Nah, ya ini zahirnya Allah di hadapan kita dan itu tidak mustahil. Bagaimananya sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa ya di depan semua hambanya. Tapi jangan dibayangkan dengan manusia. Bayangkan manusia akhirnya nanti tak jadi satupun kita imani tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menakwilkan bahwa sesungguhnya arah depan itu adalah kiblat menghadap Allah. Walaupun ini tidak bertentangan, tapi tidak menafikan Allah di hadapan hambanya. Sebagaimana kita tidak menafikan Allah di atas hambanya. Sebagaimana kita juga tidak menafikan Allah dekat kepada hambanya. Karena itu sifat-sifat yang thabit dari Allah dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmahnya hadis ini atau perbuatan ini jangan membuang ke arah depan karena kurang sopan. Kita berbicara dengan orang, dengan manusia, lalu kita meludah di depannya sambil bercerita. Gimana bang? Hah? Sanji paji wangi kawan. Ya lah tu datuk nak ingrati ini kan. Nah, jadi enggak. Apalagi kalau kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh meludah ke arah depan. Karena sesungguhnya Allah berada di depan seorang hamba ketika dia sedang salat. Taib. Di sini belum disebutkan apa solusinya. Apakah ini di masjid atau di luar masjid? Apakah boleh meludah dalam salat dalam masjid? Tidak boleh kan? Berarti ada hukum yang berbeda antara salat dalam masjid dengan salat di luar masjid. Nanti ada kaitannya pula. Boleh tidak kita meludah tapi tidak di tanah atau ke lantai, tapi membawa tisu atau sejenisnya. Ini kadang-kadang tak lebih sarah kalau batuk iya. Itu nyalang sudah salat dulu lah banyak. Jadi hanya
Makanya apalagi kalau di masjid-masjid yang besar. Ya kalau kita mungkin sebesar Istiqlal misalkan, kalau di sana Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, kemudian sedang sholat kadang-kadang datang atau kambuh itu, ya, sehingga keluar tanpa kita inginkan, ya, tanpa kita inginkan. Maka perlu kita selalu membawa, ya, orang-orang yang sakit pahamlah, orang yang sedang tidak sehat. Adapun yang sedang sehat-sehat saja tidak apa-apa. Nah, makanya alhamdulillah di saku selalu ada tisu, ya, kecuali lupa. Nah, jika kadang-kadang tuh ompek-tompek itu, kalau masih saku depan berarti bersih, belum dipakai. Kalau di sebelah kanan, saku kanan bawa berarti setengah pakai. Tapi kalau sebelah kiri ulun ke awak je biar dulu. Jadi lama biar Allah musta'an. Dan itu salah satu solusi yang dibuat atau dilakukan. Kemudian Imam menyebutkan riwayat selanjutnya, qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah ma'ruf, ya, sering namanya disebut karena memang Imam Muslim paling banyak meriwayatkan hadis dari syekhnya Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitab ini, lebih dari 1200 hadis. Itu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi al-Kufi. Nah, qala hadatsana Abdullah ibn Numair, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kufi, seorang hufazul hadis. Wa Abu Usamah, dan Abu Usamah itu Hammad ibn Usamah. Tahwil sanad lain, wa haddatsana Ibnu Numair, dan telah menceritakan hadis ini kepada kami Ibnu Numair. Ibnu Numair dua, ayah dan anak sama-sama disebut dengan Ibnu Numair. Kalau Imam Muslim meriwayatkan langsung dari Ibnu Numair berarti anaknya Muhammad. Tapi kalau seandainya ada perantara antara Imam Muslim dengan Ibnu Numair berarti ayahnya Abdullah. Dan di sini karena diriwayatkan langsung oleh Imam Muslim berarti Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kufi. Qala haddatsana abi, telah menceritakan kepada kami bapakku, yaitu Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Anak dan ayah sama-sama hafiz dan sama-sama masya-Allah kokoh memegang sunnah, sehingga ahli bid'ah sangat takut kepadanya. Jami'an, kedua-duanya. Siapa yang dua-duanya? Bukan dua-dua, tiga jadinya. Dua, Abdullah bin Numair dan Abu Usamah, dua-duanya an Ubaidillah, dari Ubaidullah. Siapa Ubaidullah? Ubaidullah ibn Umar ibn Asim ibn Abdullah ibn Umar bin Khattab al-Umari, disebut dengan Ubaidullah al-Umari. Dia dua beradik, ya. Abdullah abangnya dhaif, Ubaidullah adiknya thiqah. Jadi walaupun sama saya, alun tentu sama-sama tidak sepahamnya, sama-sama sama-sama kuat dalam ilmu. Ya, bisa saja yang satu karena Allah beri kelebihan ditambah kerajinan, dia dapat juara satu terus. Sedangkan yang satu bukan tak cerdas tapi agak santai sekete, ikunoya gitu kan. Makanya jangan bongi-bongi yang tak juara satu. Amunya belajar, amu sungguh-sungguh sudah mengamalkan ilmu sudah luar biasa. Walhamdulillah. Ini posong anakmu satu sudah. Walaupun awak umur satu, makan umur satu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, itulah rezeki yang Allah berikan. Jadi abangnya dhaif, adiknya thiqah. Walaupun dah tua, orang hebat. Allah tentu tiba di cucu. Jadi kalau ayah kiai, Allah tak langsung jadi gus dia lah. Nah, ya, gus itu sebenarnya mahal. Cuma sekarang sapu je bisa dapat gelar gus. Habib sananya mahal, tapi sapu je bisa dapat gelar Habib. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Kemudian beliau menyebutkan ha wa hadatsana, ha tahwil dengan sanad lain lagi. Ini istimewanya Imam Muslim rahimahullah menyebutkan sanad-sanad sebanyak-banyaknya. Walaupun sebenarnya riwayat yang pertama dah selesai. Tapi kadang-kadang ada fawaid isnadiyah, faedah-faedah isnad atau faedah matan lafaz, karena ada lafaz yang berbeda nanti atau tambahan atau keterangan. Qala wa hadatsana Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, yaitu Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani, juga salah seorang ulama hadis besar, penulis Kitabul Iman. Wa Muhammad ibn Rumh, Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir al-Misri dari Mesir. Anil Laits ibn Sa'ad, Anil Laits ibn Sa'ad, dari Laits ibn Sa'ad, yaitu Laits ibn Sa'ad al-Fahmi Abu Muhammad al-Misri. Ini adalah sejawat Imam Malik dan ilmunya fikih dan hadisnya seimbang. Cuman Imam Malik murid-muridnya khidmat ilmunya, sehingga mazhabnya eksis sampai hari ini. Laits karena pulang ke Mesir disia-siakan oleh orang Mesir. Ya, akhirnya Laits tidak ada mazhab fikihnya. Walaupun riwayat hadisnya diriwayatkan, tapi mazhab fikihnya tidak eksis. Walaupun dalam buku-buku fikih akan kita temukan wabihi qala Laits. Maksudnya kalau qala Laits itu yang dikatakan oleh Laits, yakni Laits ibn Sa'ad al-Qurashi al-Misri rahimallahu al-jami'. Ha tahwil lagi. Masalah banyak tahwilnya. Wa hadatsani Zuhair ibn Harb. Imam Muslim mengatakan dan telah menceritakan pula kepadaku hadis ini Zuhair ibn Harb. Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasa'i Abu Khaythama al-Baghdadi, penulis banyak kitab hadis. Nah, qala hadatsana Ismail, yakni Ibnu Ulayyah. Setelah menceritakan kepada Ismail, yaitu Ibnu Ulayyah, Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi, dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Dia marah sebenarnya sebut Ibnu Ulayyah karena Ulayyah itu neneknya. Iya, dinisbatkan pada neneknya. Orang biasanya kadang-kadang datuk atau ke ayah kan, tidak ke nenek pula. Jadi tidak suka sebenarnya. Tapi gimana lagi? Sudah dikenali dengan Ibnu Ulayyah. Nah, Ibnu Ulayyah. Jadi kalau di depan dia dibilang Ibnu Ulayyah, marah dia. Tapi karena kita enggak di depan dia, tidak bisa marah lagi kan? Karena dia sudah menjadi pembeda antara Ismail yang lain. Karena Ismail bin Ibrahim kan banyak. Ya, Ismail bin Ibrahim banyak, maka disebut Ismail ibn Ulayyah. An Ayyub, dari Ayyub bin Abi Tamim as-Sakhtiyani, salah seorang imam faqih zahid abid. Ha tahwil lagi. Wa hadatsana Ibnu Rafi', telah menceritakan kepada kami Ibnu Rafi', itu Muhammad ibn Rafi' an-Nisaburi, juga sekampung dengan Imam Muslim rahmatullahi alaih. Qala hadatsana Ibnu Abi Fudayk, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudayk, itu Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Fudayk. Qala akhbarana ad-Dhahhak, telah menceritakan kepada kami Dhahhak, yakni Ibnu Utsman, yaitu Dhahhak ibn Utsman. Qala ha wa hadatsani Harun bin Abdullah, terceritakan kepada Harun bin Abdullah yakni al-Hammal. Qala hadatsana Hajjaj ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibn Muhammad asy-Sya'ir. Qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Jurayj al-Makki, itu faqihnya Makkah di masanya. Kemudian berkata dia akhbarani Musa ibnu Uqbah, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Uqbah. Musa ibn Uqbah al-Qurashi ini adalah salah seorang imam maghazi, imam dalam sirah an-nabawiyah, disebut orang dengan imam al-maghazi, seperti Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi disebut juga dengan imam maghazi, Muhammad bin Umar al-Waqidi disebut juga dengan imam fil maghazi, termasuk juga Musa ibn Uqbah. Tapi yang paling kuat di antara mereka itu adalah Musa ibn Uqbah ini. Nah, kulluhum, semuanya, yakni Musa ibn Uqbah, kemudian Dhahhak ibn Utsman, Ayyub as-Sakhtiyani, kemudian Al-Laits ibn Sa'ad, kemudian sebelumnya Ubaidullah al-Umari, dan Abu Usamah
semuanya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dan Abu Salamah meriwayatkan dari Nafi', yaitu sama jadi mutabak agar bagi Malik rahimahullah, yaitu Nafi' maula Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar bin Khattab Abdurrahman Al-Adawi Al-Qurashi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada bekas ingus. Nukhamah itu kan dari hidung keluarnya. Kalau buzaq dari mulut. Kalau nukha itu dari kepala atau dari dada. Ini masing-masing beda namanya. Kalau awak socinya Salamu sudah. Nah, baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, fi qiblatil masjid, di arah kiblat masjid. Pertama kan ada sebut masjid tadi ya, di arah dinding kiblat. Sekarang fi qiblatil masjid illa fi qiblatil masjid illa dhahak, kecuali Dhahak ibn Utsman mengatakan fa inna fi hadithihi nukhamatan fil qiblah. Kecuali Dhahak ibn Utsman, dia tidak menyebutkan di dalam masjid, tapi hanya menyebutkan di arah kiblat. Bermakna hadis Malik, seperti makna dalam hadis Malik di hadis yang pertama tadi. Berarti di sini ada tambahan makna, yaitu di arah kiblat masjid. Nah, apa faedah tambahan ini? Karena larangan membuang ingus, ya, membuang ingus di dalam masjid berlaku umum, baik waktu salat maupun bukan waktu salat. Dan nampaknya ini ada orang lain yang melakukan, karena Nabi kan dia jadi imam terus. Barangkali ini ada sahabat yang lain, entahlah entah anak-anak atau siapa, yang jelas di situ sudah ada bekas. Tidak mungkin Nabi melakukan, karena Nabi melarang. Nabi melarang membuang dahak atau ingus dalam masjid. Makanya Nabi ingatkan kepada masyarakat tadi, lalu dia menghadap, jangan sampai membuangnya. Kemudian hadis yang selanjutnya atau riwayat yang selanjutnya, qala hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya Nisaburi, seperti dalam sanad pertama. Wa Abu Bakar Abi Syaibah, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah juga sudah disebutkan sebelumnya. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim ibn Abi Syaibah Al-Absi Al-Kufi. Wa Amru An-Naqid, dan Amru An-Naqid. Amru An-Naqid itu Amru ibn Ali An-Naqid, Al-Basri. Jami'an, semuanya, Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Syaibah dan Amr bin Naqid, semuanya an Sufyan, mereka dari Sufyan. Sufyan siapa yang dimaksud? Maka ada riwayat yang menjelaskan, qala Yahya, dalam riwayat Yahya ibn Yahya Nisaburi dijelaskan, akhbarana Sufyan bin Uyainah, berarti Sufyan bin Uyainah. Dan di riwayat yang dua, yaitu Abu Bakar bin Syaibah dan Amr bin Naqid, tidak disebutkan Ibnu Uyainah, hanya disebut Sufyan. Ini faedah mengumpulkan sanad, sebab dua-duanya Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah adalah guru mereka semua. Nah, untuk membedakan itu, maka diperlukan mengumpulkan sanad-sanad hadis, karena di sebagian sanad akan ditunjukkan siapa yang dimaksud. Kalau seandainya tertukar Sufyan bin Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri, tidak masalah. Tapi kalau tertukar Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan bin Waqi', itu masalah besar, karena Sufyan bin Waqi' dhaif, dan mereka berada dalam satu atau mungkin tabaqat yang berdekatan. Makanya perlu dijelaskan melalui sanad yang lain yang dikumpulkan. Anis Zuhri, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri masyhur, salah satu dari 6 madar al-asanid di antara para tabi'in. Itu poros perusahaan sanad hadis di masa tabi'in. Yang paling besar adalah Az-Zuhri, Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz. An Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi Al-Himyari. Naam. An
Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri itu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, sahabat, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan bi qiblatil masjid. Nabi melihat bekas nukhamah, dahak di kiblat masjid. Di kiblat masjid. Nah, fahakkaha bihasatin, lalu beliau mengikisnya dengan tongkat, thumma naha, kemudian Nabi SAW melarang ayyabsuqar rajulu an yaminihi aw amamahu. Nabi melarang seseorang membuang dahak ke arah kanan atau ke arah depan, walakin yabsuqu an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra, tetapi dia membuang dahaknya di kiri atau di bawah kaki kirinya. Di bawah kaki kirinya. Apa hikmahnya? Selepas azan aja. Azan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله الله أكبر، الله أكبر. أكبر. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا اللهم صل اللهم رب عبدنا والصلاة
kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi dilarang oleh Nabi SAW untuk membuang ke arah depan, tapi membuang ke bawah dan atau ke arah kiri. Ini tentu saja dalam kondisi pertama di luar masjid, kemudian lantainya lantai tanah atau pasir. Sebab kalau yang pakai sajadah, karena dulu Nabi SAW atau umumnya hari itu sampai Masjid Nabawi sendiri juga tidak pakai lantai kecuali lantai tanah. Nah, tapi nanti akan datang larangan seperti dalam judul bab tadi, secara umum di masjid dalam salat maupun di luar salat. Tapi ini adalah wallahu alam seperti kata Imam Nawawi rahimahullah, itu ketika salatnya di luar atau bukan di masjid. Nah, kalau seandainya harus juga membuang, maka buanglah ke arah kiri atau di bawah kaki sendiri, dengan catatan sebelah kiri tidak ada orang juga. Pahamnya? Kalau sebelah kiri ada orang lain, tu orang kan tampaknya salat, ayam mau bertumbuk sudah. Jadi kecuali di sebelah kanan tidak ada orang, sebelah kiri ada orang, maka waktu itu buang ke sebelah kanan. Kenapa Nabi melarang sebelah kanan? Karena riwayat lain menyebutkan di sebelah kanannya ada malaikat. Nah, maka dihormati juga. Nah, ke depan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Maka oleh sebab itu buang sebelah kiri atau di bawah kaki. Itu konteksnya adalah bila dalam kondisi tidak dalam masjid atau tidak, masjidnya tidak berkarpet. Kalau sampai berkarpet jembuat leleweh, dia godang lah boleh umpik pada boleh kudoleh. Tahu kira itu pasal salah karpet, mahnya sah karpet pada. Nah, oleh sebab itu wallahu alam, maka kita tentu masing-masing tahu dengan keadaan dirinya. Ketika dalam keadaan kurang fit, maka bawalah APD, alat pelindung diri atau alat pelayan diri dan sebagainya. Wabillahi taufiq. Nah, jadi kenapa ke bawah? Supaya bisa dikuburkan, karena dalam hadis setelahnya nanti sebutkan bahwa membuang ingus atau membuang dahak dalam masjid itu adalah kesalahan atau dosa. Adalah dosa. Membuang ingus atau dahak dalam masjid ada dosa. Wa kaffaratuha dafnuha. Sedangkan menghilangkan dosa itu, menebusnya dengan menguburkannya. Nah, menguburkan di sini apakah maknanya dikubur ke dalam tanah atau pasir? Zahirnya seperti itu. Karena Nabi SAW ketika ada seorang A'rabi yang buang air kecil di sudut Masjid Nabawi, lalu sahabat tegur dengan wahmah, hari mereka tegur dengan keras. Kata Nabi SAW, tinggalkan dia, soalnya kalau dia berlari nanti lebih bahaya. Termasuk ditukau tanah saja saudara. Nah, akhirnya setelah selesai baru Nabi ini kan suruh siram dengan air zanuban min ma', satu ember air disiram. Artinya apa? Para ulama menyebutkan dengan disiram itu air najisnya terbawa ke bawah tanah. Dengan demikian bersihlah tempat itu. Nah, kalau demikian juga dengan nukhama tadi, kalau seandainya disiram atau ditimbun, maka akan bersih. Dan alhamdulillah Allah ciptakan tanah ini luar biasa. Tanah ini luar biasa, bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi pembersih. Makanya ahli-ahli akupuntur mengatakan kaki kita ini harus sering menginjak tanah. Kalau orang tidak ada tanah aspal, saudara, aspal atau apa namanya? Paving block, ya. So caranya tidak ada tanah di jalan dah. Nya buat tanah tak boleh loca kan? Allah musta'an. Makanya perlu juga kita kaki itu menginjak
tanah. Nah, karena tanah itu menyehatkan. Allah asal jen tambahlah tanah kuman. Baik, habis waktu saya. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Nah, tanah itu dibuang ke bawah dengan supaya dikuburkan di bawah tanah. Nah, atau makna lain seperti sudah disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dan lain-lainnya, yaitu dengan membuangnya keluar, tak cukup hanya dikubur dalam tanah, artinya dijauhkan dari tempat itu. Ala kulli hal, ini penafsiran, tapi yang mananya dafnuha, menguburkannya, zahirnya adalah menguburkan di tanah yang ada di situ, dan insya Allah bersih. Makanya juga ketika para ulama bicara tentang larangan solat di kuburan, sebagian kan memberikan illah atau sebab, alasan dilarangnya solat di atas kuburan karena takut najis bangkai yang ada di dalam. Dan ini dibantah oleh para ulama lain, enggak, karena tanah itu membersihkan. Buktinya ketika Nabi menyuruh kaum wanita untuk menjulurkan kainnya supaya tidak tersingkap tumitnya ketika berjalan, lalu Ummu Salamah bilang, nanti kan ada kena najis. Maka kata Nabi SAW, akan dibersihkan oleh tanah setelahnya. Berarti tanah juga membersihkan najis tadi. Tapi makanya kembali ke alasan bahwa dilarang solat di kuburan bukan karena najisnya tempat itu, tapi karena memang tauqifiyah, karena ditakutkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Allah musta'an. Atau takut jatuh kepada syubhat sujud di tempat yang tak boleh kita sujud. Jadi bersih atau tidak bersih kuburan, tetap tak boleh solat di situ. Nah, cuman ada yang kadang-kadang solat apa ustaznya? Nah, solat apa? Solat jenazah boleh apa enggak? Jenazah pakai ruku, pakai sujud, kan enggak ada? Boleh enggak solat jenazah? Boleh, karena tidak ada ruku dan sujud. Tapi jadi subhatnya toh gawak solat kuburannya habis solatnya situnya, itu dasar wahabinya. Jadi kadang orang tidak berilmu kan. Ya. Yang dimaksud dengan dilarang solat adalah solat yang pakai ruku dan sujud. Tapi kalau solat Abu Nawas ya itu ya, Abu Nawas solat jenazah ruku sujud je kan. Tuh jangan apa dia ruku sujud wasnya. Deh banyak dosanya, jadi terpaksa. Hah? Nak solat dia tak gak jadinya. Allah, kisah 1001 malam. Baik, kemudian dilanjutkan oleh Imam rahimahullah, hadatsani Abu Tahir, telah menceritakan kepada kami Abu Tahir, yaitu Ahmad ibn Amr ibn Sarh al-Misri, salah seorang ulama fikih dan hadis di Mesir. Naam, murid Abdullah ibn Wahab, murid Imam Malik. Naam, wa Harmalah, dan Harmalah ibn Yahya at-Tujibi, murid Imam Syafi'i. Jadi orang-orang hebat-hebat semua ya, Masya Allah. Qala, keduanya berkata, haddatsana Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, yaitu Abdullah ibn Wahab al-Qurashi Abu Muhammad al-Misri, athbatun nasi li riwayatil Muwatta an Malik, orang yang riwayatnya terhadap kitab al-Muwatta Imam Malik yang paling muktamad. Nah, an Yunus, dari Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid al-Aili, Yunus ibn Yazid al-Aili thiqah, qala tahwil sanad lain, wa hadatsani Zuhair ibn Harb, telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb, sudah disebutkan dalam sebelumnya, yaitu Zuhair ibn Harb bin Shaddad an-Nasai Abu Khaythama al-Baghdadi, penulis banyak kitab. Hadatsana Yaqub ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas az-Zuhri, an abihi, dari bapaknya, yaitu Ibrahim ibn Sa'ad ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Kilahuma, kedua-duanya, an Ibn Syihab, dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab sudah jelas sedia, az-Zuhri, yaitu salah satu dari poros perpustakaan sanad hadis di masa tabi'in,
dan yang mendapat tugas dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam secara resmi. An Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, anna Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk yang paling dibenci dan dicaci oleh orang-orang Syiah, karena mereka ingin gugurkan syariat kita. Dia tahu kenapa di antara para istri Nabi yang paling dibenci Syiah adalah Aisyah, karena Aisyah termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah kita benci Aisyah lalu kita dustakan Abu Hurairah, hilanglah Islam ini, tinggallah Islam yang dikarang oleh orang Syiah itu targetnya. Tapi kawan-kawan kita karena tidak mau menuntut ilmu dengan benar, ya lebih percaya pada propaganda. Satu-satunya negara yang membela Palestina hari ini adalah Iran. Tiring telah ambil jago juga, telah ambil jago. Iya telah ambil jago sahabat. Nolak ke mana Iran du? Ndak ngono nyerah. Lah kodok orang Arab bapang melawan Israel, ndawa oto-oto Cina aja si Arab. Ndak ada nama-nama orang Persia yang syahid di perang di Palestina. Buat tengoklah catatan umat apa namanya PBB, bantuan internasional, ndak jonahu te Palestina empatna. Nah waswaji. Ndak juga. Yang ada adalah mereka mengirim para milisi militer di Palestina untuk membunuh orang Palestina, membunuh para pejuang sunnah. Wallahu musta'an. Makanya Hizbullah di selatan Palestina, selatan Lebanon yang berbatasan dengan Palestina, ini adalah ibarat duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Nah, kenapa duri dalam daging? Justru keberadaannya mengganggu perjuangan Palestina. Wallahu musta'an. Dan afiliasinya adalah ke Syiah Iran. Alhamdulillah. Makanya sekarang ketika diusir dari selatan Lebanon, rakyat Lebanon sangat bergembira karena sudah apa namanya, boleh dikatakan terbebas dari gangguan orang Syiah di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semakin dengan kasus seperti ini negara-negara Arab semakin merapat, tidak satu pun yang mendukung Syiah Iran. Cuman orang Konoha banyak yang Konoh. Orang Konoha banyak yang banyak yang takana itakicuri dan tarang. Apa itu? Nyolambik jago lolok tinggi ai. Lolok tinggi ai ke pon yang ngaji. Nak pon yang. Nah, ada itu aja pon yang ngaji. Apa pun terjadi ke nya. Ndak ambil ada kalamnya dunia wala tarang. Allah. Motor abang? Subhanallah. Ala kulli hal. Semoga Allah berikan hidayah. Taib, Hadim Syihab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Abu Sa'id dan Abu Sa'id Al-Khudri Sa'id bin Malik ibn Sinan akhbarahu, kedua beritahukan anna Rasulullah SAW ra'a nukhamatan bimithli hadis Ibn Uyainah, yaitu melihat ada bekas ingus di depan masjid seperti yang terdapat dalam hadis Sufyan bin Uyainah di atas tadi. Itu apabila seseorang ingin meludah, hendaknya dia meludah atau membuangnya di tepi kiri atau di bawah kakinya. Taib. Masih ada banyak lagi nih. Esok lah tak? Esok sambung tak esok lah no. Termasuk pertanyaan karena tidak selesai esok jawab tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah izin bertanya tentang solat 4 rakaat setelah solat isya setara dengan pahalanya solat malam Lailatul Qadar? Sahih atau tidak, Ustaz? Jawab pendek lah ya, hadisnya tidak sahih. Alhamdulillah. Kalau seandainya sahih, lebih baik di malam Lailatul Qadar apa? Yang boleh Lailatul Qadar juga.
Iya, tidak sahih. Tidak sahih. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.